Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersua kembali dalam kegiatan penguatan pemahaman dan kompetensi kita terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sedianya ini sudah kita laksanakan hampir 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan masih tersisa di ingatan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad. Semoga kita termasuk golongan beliau yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Asatidz dan Ustadzat yang kami hormati dan muliakan, terima kasih kami dapat bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu dalam kegiatan yang sama dengan yang kita lakukan kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menguatkan apa yang pernah kita diskusikan pada waktu itu. Dan mungkin polanya untuk kali ini agak sedikit bergeser, Bapak Ibu. Kita langsung praktik saja, sambil menguatkan dengan cara masing-masing guru mapel duduk bersama. Nah, nanti setelah kita slide sedikit. Kenapa duduk bersama? Karena materi kelas 7 ini harus dibagi, Bapak Ibu. CP ini harus dibagi untuk 3 tahun 6 semester. Jadi kalau tidak duduk bareng untuk kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9, nanti membaginya itu tidak pas. Misalnya kelas 7 sudah membagi semester ganjil dan genap, nanti guru kelas 8 membagi juga, tidak duduk bersama, nanti materi yang sudah dibagi di kelas 7 muncul lagi di kelas 8. Itu satu. Yang kedua, jikapun nanti MTS Mualimin hasil pembagian diskusinya dengan guru bidang studi kelas 7, 8, dan 9 berbeda dengan MTS Mualimat atau SMP Lab atau MTS NWDI Pancor, tidak masalah. Jadi karena kurikulum Merdeka itu esensinya adalah mengajarkan materi itu berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kita di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, jika kurikulum kita berbeda dengan sekolah lain, tidak masalah. Meskipun kita mengajar di kelas yang sama, di semester yang sama. Itu contoh kasus misalnya kayak kami di SMP 3 Selong, itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, atau sekolah lain berbeda dengan kami karena memang adanya kebebasan dalam memetakan materi itu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan guru yang ada di satuan pendidikan. Itu yang terkait dengan teknis. Yang kedua, izin Pak Ustadz, Pak Kepala Madrasah, kami di Dinas Dikbud sejak semester 2 kemarin sudah dilakukan sosialisasi karena Permendikbud ini sudah berlaku sejak tahun 2022, semester ganjil tahun yang lalu, terkait dengan kurikulum 2013. Pada opsi kurikulum 2013 di situ dikatakan kelas 8-9 tetap menggunakan kurikulum 2013, tidak berganti seperti apa yang sudah sampaikan tadi, tapi prinsip-prinsipnya tetap menggunakan kurikulum Merdeka. Artinya kaki-kakinya tetap. Hanya itu yang tersisa Bapak Ibu, yang lain sudah berganti. Nanti akan kami tunjukkan sedikit apa yang berganti. RPP sudah tidak ada lagi Bapak Ibu di kurikulum 2013. Di dinas sudah berlaku sejak semester kemarin. Silabus sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. KKN juga tidak ada di kurikulum 2013.
Yang tersisa hanya KI dan KI. Apa yang mengganti silabus? Silabus diganti sama persis dengan kurikulum merdeka, namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Hanya sumbernya yang beda. Kalau kurikulum merdeka sumbernya CB, kalau kurikulum 2013 sumbernya KI. Jadi sekali lagi, silabus tidak ada, RPP sudah berganti ke modul ajar, KKM berganti ke KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, kemudian nilai pengetahuan dan keterampilan tidak lagi dipisah, jadi satu. Bapak Ibu ingat di input RDM sudah satu atau masih dipisah? Dua. Tapi bisa. Tapi yang muncul di rapor dua-duanya masih. Nah, pada tahun ini Bapak Ibu, kami memang belum bisa memastikan di RDM-nya, tapi kalau di aplikasi rapor Dikbud sudah berlaku sejak semester kemarin. Duluan Ustaz. Artinya maksud kami menyampaikan ini supaya Bapak Ibu dapat bersiap untuk itu. Sehingga, mohon maaf Bapak Ibu, istilah kenaikan kelas itu akan disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Jadi kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan itu akan menyesuaikan sesuai dengan kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP, KKM. Yang dulunya KKN, kriteria ketuntasan belajar minimal. Baik Bapak Ibu, untuk kelas 7, kalaupun kelas 8, 9 nanti silakan bisa bersiap menyesuaikan tergantung kesepakatan di madrasah atau arahan pengawas pembina. Yang pertama Bapak Ibu, yang perlu disiapkan adalah untuk kebutuhan administrasi. Untuk kurikulum merdeka, program tahunan dan program semester itu tidak lagi wajib dibuat. Kurikulum merdeka, proses atau promes. Tetapi jika Bapak Ibu berinisiatif membuat, tidak masalah. Karena apa? Program tahunan dan program semester itu sudah tergambar pada ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa yang kami tampilkan di baik Bapak Ibu, kopi teh untuk Bapak dulu sudah. Silakan bebas. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini sebagai persiapan untuk administrasi pembelajaran, ini ATP ini adalah alur tujuan pembelajaran yang merepresentasikan isi silabus, isi program tahunan dan isi program semester. ATP ini alur tujuan pembelajaran. Nanti formatnya akan kami tunjukkan
tunjukkan dan sudah kami share itu sebenarnya pada LK2. LK2. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu yang akan dibuat adalah analisis capaian pembelajaran dalam bentuk perumusan tujuan pembelajaran. TP ini adalah tujuan pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran, modul ajar alias modal. Modal atau modul ajar inilah yang mengganti RPP. Tapi bukan modal Jawa ya. Dan yang terakhir adalah assessment. Nah, 3 komponen inilah yang kira-kira krusial untuk disiapkan sebagai persiapan kita menghadapi tahun pelajaran baru. Nah, kalau yang ini tidak perlu kami ulang Bapak Ibu karena sudah ini. Kita langsung ke pokoknya saja supaya kita dapat bekerja kembali. Nah, nanti dalam CP itu Bapak Ibu yang paling krusial yang harus dilihat adalah pertama kompetensi. Kompetensi ini ditandai dengan adanya kata kerja. Misalnya menjabarkan, mendefinisikan, memahami, menjelaskan seperti yang ada pada KKU. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara mewujudkannya. Nanti ada dalam karakteristik CP itu sendiri. Kalau yang ini tidak perlu. Nah, struktur kurikulum khusus untuk kurikulum Merdeka intrakurikuler ini sekali lagi Bapak Ibu informatika menjadi mapel wajib di struktur kurikulum, sehingga yang dulunya mohon maaf sertifikasi TIK sekarang kembali masuk ke dalam kelas. Kemudian yang berikutnya selain pada intrakurikuler ini ya Bapak Ibu, nanti akan ada penyesuaian terkait dengan kegiatan yang poin ketiga, project. Termasuk mungkin nanti bisa kita diskusikan model apa yang bisa kita pilih Ustaz, terkait dengan penentuan jadwal. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler ini sudah terbiasa. Nah, intrakurikuler dan P5 ini Bapak Ibu, P5 ini project penguatan profil pelajar Pancasila. Kita punya 2 di sini Bapak Ibu. Pertama P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua P2RA, proyek penguatan profil Islam, pelajar Islam rahmatan lil alamin. Jadi nanti mungkin bisa disilang Ustaz, mengambilnya di sini karena ini wajibnya 3, Islam rahmatan lil alamin mungkin bisa diambil 1 atau 2. Itu bisa dirangkaikan dengan PHBI. Ini yang paling penting di dalam kurikulum Merdeka. If the students cannot learn the way we did, we have to teach the way they learn. Jika siswa kita tidak bisa belajar dengan gaya kita mengajar, kan selama ini kan kita memaksakan siswa belajar sesuai dengan gaya kita mengajar. Yang ini yang penting, we have to teach the way they learn. Jadi kita harus mengajar dengan gaya mereka belajar. Kita yang menyesuaikan. Kita yang mengikuti dunia mereka. Karena apa? Kurikulum Merdeka ini dihadirkan untuk mengakomodir semua gaya belajar siswa. Kalau satu maunya nanti kita akan satukan Bu. Gampang itu nanti kita bisa. Karena memang belum ada gambaran di benak kita bagaimana cara melayani sekian banyak, taruhlah 32 siswa. 32 jenis kemauannya. Nanti bagaimana kita integrasikan supaya bisa jadi satu. Hidup Bapak Ibu. Hidup. Nah, agar diksi atau terminologi merdeka ini tidak kebablasan Bapak Ibu, itu kebanyakan. Atau guru atau merdeka mengajar, milih-milih mengajar. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu pertimbangan. Dan berikutnya adalah Bapak Ibu, ini beberapa istilah. Ini beberapa istilah yang muncul. DP ya latihan juga. Ada butang murid. Ini buruan pendek ada butang. Bisa. Hidup.
Udah sih. Murid mainnya buta baru guru buta kena guru. Baik Bapak Ibu, ini beberapa istilah. Ini kami ulang apa yang sudah kami sampaikan di tahun yang lalu. IKM implementasi kurikulum merdeka, pos kurikulum operasional sekolah. Berarti nanti kurikulum operasional madrasah. Kom. P3 profil pelajar Pancasila, bukan Partai Persatuan Pembangunan Bapak Ibu. P5 proyek penguatan pelajar Pancasila. Berarti nanti ada P2LA, ya, proyek penguatan profil pelajar Islam radikal dialami. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, CP ini Bapak Ibu khusus mata pelajaran umum sumbernya sama dengan Dikbud, yaitu keputusan Badan Balai Standarisasi Kurikulum dan Naskah Nasional. Kemudian kalau untuk PAI dan bahasa Arab itu ya dari Dirjen Pendis ada dua, Dirjen Pendis dan KMA 347. Kemudian TB tujuan pembelajaran ini sama sebenarnya dengan kurikulum 2013. ATP alur tujuan pembelajaran inilah yang kira-kira nanti akan kita formulasikan. Nah, yang belum dilanjut, coba apa persamaannya dengan yang K13? Nah, Jadi, baik. supaya lebih Capaian pembelajaran ini Bapak Ibu setara dengan istilah KIKD. Hanya saja kalau di KIKD di kurikulum 2013 sudah dipetakan mana kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau ini belum, masih gelondongan. Jadi fase D, kita berada di fase D, gelondongan kelas 7, 8, 9, kita yang bagi. Itu sebabnya sangat memungkinkan jika pembagian materi itu baik di kelasnya maupun semesternya berbeda antara madrasah kita dengan madrasah sebelah atau bahkan SMP sebelah. Tidak menutup kemungkinan seperti itu dan tidak boleh disalahkan karena ini merdeka. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah karena dianalisis capaian pembelajaran ini butuh pemetaan kelas pembagian tadi itu untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti seperti apa? Ini nanti yang akan Bapak Ibu buat menjadi modul ajar dan ATP. Jika sudah dianalisis capaian pembelajaran dan TP ini, nanti ATP dan modul ajarnya tinggal di copy paste. Maka sekitar kurang lebih sudah 50% sudah jadi kerjaan modul ajar kita, sudah jadi alur tujuan pembelajaran kita. Kalau sudah TP dengan ATP, Pak? Kalau TP ini tujuan pembelajarannya saja. Misalnya sebentar ini dapat bla bla bla. Kalau ATP itu polanya seperti silabus. Misalnya kompetensinya apa, materinya apa, berapa jam, metode yang dipakai apa. Seperti kalau misalnya mirip lah. Nanti kami tunjukkan. Kalau dengan RPP, Kalau RPP di sini dia modul ajar. Kalau RPP itu di modul ajar. itu Cuma modul ajar ini ada penambahan istilah RPP lengkap lah istilahnya di sini. Di sini muncul dia apa istilahnya LKPD. Ya, LKPD siswa atau santri muncul sampai dengan asesmennya yang lengkap di sini. Sehingga jika analisis CP, ATP dan modul ajar sudah selesailah administrasi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, meskipun ini prosesnya kami menyampaikan, jika ada yang kurang jelas langsung saja kita interaktif saja, diskusi lagi. Kemudian diagnostik nah ini mohon maaf Bapak Ibu, sebelum mulai belajar besok di pertemuan pertama, wali kelas, guru BK, mohon ini sudah ada hasilnya. Diagnostik tes atau tes diagnosa awal. ada nanti itu. Caranya bagaimana, instrumennya ada di jam. Nanti DG tinggal share, bisa berbentuk G-form, mereka bisa jawab di rumah di mana saja boleh, atau di Santri Baru tinggal di share. Kelas 8-9 juga diperlukan ini untuk memetakan mana yang gaya belajarnya visual, mana yang audio visual, mana yang kinestetik. Itu untuk diagnostik awal yang non kognitif. Kalau yang kognitif itu kan masing-masing guru mata pelajaran.
Nanti ketika masuk, misalnya mau masuk terkait masalah Quran hadis misalnya. Berarti yang mau tes ini mirip dengan Pre-test. pretest atau penilaian diri penilaian tertulis. Kalau itu nanti direfleksi tempatnya dulu. Refleksi tempatnya. Kalau penilaian diri, penilaian antar teman itu direfleksi. Itu ada kaitannya dengan instrumen akreditasi di IASP 2.0 atau 2.1. Atau mungkin lebih mendekati ke tes intelligence itu mungkin gitu. Itu Kalau tes kognitif yang Ustaz John maksud itu yang intelijensi itu dia lebih menyasar kepada non mata pelajaran. Kalau ini kan langsung menyasar ke pelajaran. Yang umum ya Bapak Ibu, tes diagnosis atau tes diagnosa awal ini ada dua. Yang pertama yang non kognitif, yaitu yang sampaikan tadi yang daya belajar. Untuk mengenal daya belajar itu, nanti formnya instrumennya Bapak Ibu share. Kemudian nanti dari hasil jawaban itu kan jelas di situ mana yang kira-kira dominan untuk visual, audiovisual dan kinestetik. Itu akan memudahkan nanti Bapak Ibu guru mengelompokkan mereka di proses pembelajaran, atau bahkan nanti dikelompokkan per kelas juga tidak masalah. Untuk dasar mempermudah pembagian kelas. itu dasar pembagian kelas. Kalau dulu kan tes IQ berdasar itu dasar. Itu artinya Bapak Ibu. Kemudian ini nanti memang ada instrumen yang diluncurkan melalui Aku Pintar istilahnya, aplikasinya di Kemendikbud. Kemudian KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Inilah yang mengganti KKN. Oke, silakan. Di diagnostik mungkin kan ada tadi dibagi jadi dua, Ya. yaitu non kognitif Dan kognitif. Yang non kognitif ini berarti kita menyasar ke Daya bagaimana belajar. selera belajar, daya belajar siswanya. Sedangkan yang kognitif, Masing-masing. apakah dia berkaitan dengan masing-masing mapel? Masing-masing mapel. Berarti yang non kognitif ini wali kelas. Wali kelas dan guru BK. Wali kelas dan guru BK. Sementara yang kognitif ini masing-masing Mapel. mapel. Iya. intinya tuh dia rapat udah itu. Kemudian yang kedua, apa bedanya dengan asesmen as for dan of learning? Baik. Belum sampai ke sana. Yang ini sengaja saya lompat yang ini nanti karena ada format penilaian yang mungkin akan kami tunjukkan. Baik, karena ini langsung kita interaktif Bapak Ibu untuk sekali lagi untuk tes awal, diagnosa awal ini yang kognitif itu memang menjadi bagian masing-masing guru pelajaran. Tetapi untuk diagnosa awal ini yang non kognitif bukan hanya sebenarnya tugas guru BK dan wali kelas, guru mapel juga bisa. Tetapi supaya efisien dan bisa bekerja sama, ada chemistry lah di situ. Jadi guru BK tahu ketika ada persoalan dengan siswa, wali kelas juga demikian, maka akan lebih bagus gitu. Dan di instrumen akreditasi ini mohon maaf dicari. Yang sekarang di ISP dicari ya, mana datanya. Kemudian assessment S for dan of learning ini Bapak Ibu ini terkait dengan penilaian formatif dan sumatif. Tidak ada lagi penilaian harian Bapak Ibu, termasuk di K13 di Permendikbud 21 tahun 2022. Tidak ada penilaian harian istilahnya. Istilahnya nanti dia ada pada formatif atau sumatif akhir materi. Nanti akan kami tunjukkan modelnya. Meskipun pelaksanaannya mirip-mirip seperti itu, tapi istilah ini menggeser paradigma Bapak Ibu. Paradigma kita berpikir. Misalnya tahu saja ketika KKN. KKN ketika kita tentukan mempertimbangkan 3 hal kan Bapak Ibu. Ada intake siswa, kemudian daya dukung dan kompleksitas. Nah, pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini nanti akan kami tunjukkan juga apa. Ada berbagai macam modelnya. Kita bisa menggunakan deskripsi, bisa menggunakan interval angka. Misalnya mapel yang satu yang lain berbeda cara menentukan KKTP ini silakan. Atau satu satuan pendidikan misalnya kita di madrasah ini sepakat menggunakan satu format, silakan. Kalau yang profil pelajar Pancasila ini dikenal dengan P3 yang ini Bapak Ibu.
dimensinya ini. Nah, dalam kurikulum 2013 juga tidak ada lagi istilah KI 1 dan 2 di Permendikbud yang terbaru berlaku sejak tahun 2022. Diganti dia dengan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Inilah yang menjadi penilaian karakter kita di dalam proses pembelajaran. Dan ini tidak dinilai terpisah seperti KI 1 minimal A, B, C, itu tidak. Ini ada indikatornya Bapak Ibu. Dia terintegrasi dalam proses pembelajaran. Sebentar Pak. Ya. Nah, kalau dia terintegrasi dengan dalam proses pembelajaran, berarti bagaimana kita memberikan penilaian ketika misalnya ketika satu sisi anak ini dari sisi kognitif bagus, tetapi dari sisi penerapan profil pelajar Pancasila ini kurang. Gimana kita Begini Bapak Ibu, untuk mengintegrasikan penilaian karakter profil pelajar Pancasila ini dengan materi, makanya di setiap materi nanti akan kami tunjukkan di modul ajar, tidak ke-6 ini masuk. Misalnya pada materi tertentu saya hanya ingin menggabungkan yang ini dengan bergotong royong saja. Dia mampu bekerja sama meskipun kemampuan kognitifnya tidak seperti teman yang lain. Berarti dia sudah masuk. Itu caranya. Artinya setiap materi tidak harus melibatkan semua dimensi. Sesuaikan dengan karakteristik materinya dan karakteristik mata pelajaran. Ada kreatif. mungkin bisa diberikan perbandingan Antara penilaian antara ketika nilai kognitif dengan profil Pancasila ini tidak seimbang, bagaimana kita memberikan prosentase? ya, nanti yang menunjukkan di daftar nilai dan proses asesmennya. Baik, mohon dia ingatkan ini. Nah, untuk tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu yang akan kita tetapkan di sekolah kita atau di madrasah kita, seperti yang sampaikan tadi itu ada minimal 3 untuk SMP plus 1 atau 2 misalnya dari B2RA-nya. Misalnya kita mau mengambil gaya hidup berkelanjutan atau kearifan lokal atau Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa dan beraganya. Ini tema besarnya Bapak Ibu. Bisa diturunkan kembali. Misalnya pada kewirausahaan supaya nanti ngelik dia dengan prakarya kelas 8 dan 9. Ambil saja misalnya kewirausahaan terkait dengan bagaimana berwirausaha dengan melestarikan makanan atau jajanan tradisional misalnya, atau masakan tradisional. Karena apa Bapak Ibu? Kalau siswa biasanya kalau dimintai uang atau santri dimintai uang itu agak sulit. Tapi misalnya temanya kewirausahaan, besok kita akan misalnya mencoba mempelajari tentang cara bagaimana memasak cerorot misalnya. Oh, saya bawa Misalnya ya, daun pisang. Saya bawa gula saja. Biasanya lebih cepat begitu daripada meminta uang. Atau misalnya suara demokrasi pemilihan ketua OSIS. Kalau ini kan wajib ini. Ambil saja ini tema wajib setiap tahun. Tetapi bukan hanya pada esensi pemilihan ketua OSIS yang suara demokrasi ini, bisa dikembangkan sedikit. Kayak kami kemarin di Walimin itu mengembangkannya ke bagaimana berdebat, bagaimana bersuara. Kan bebas kan bagaimana menyatakan pendapat. Atau bisa saja misalnya suara demokrasi ini dia sedikit, kenapa sih orang-orang ada yang memilih menjadi golput? Artinya ada edukasi dalam proses suara demokrasi. Dia bukan hanya nyoblosnya. Atau gaya hidup berkelanjutan. Misalnya pengolahan sampah plastik bukan hanya dalam bentuk ekobrik, tetapi dibuat dalam bentuk misalnya vas bunga atau bunga-bunga yang macam-macam lah, tergantung sumber daya yang kita miliki di sini. Nah, dari 3 tema besar ini bisa saja misalnya temanya 1, nanti subtemanya 2, maka itu sudah 2 proyeknya. Ini salah satu lah. Yang bukan
Untuk tema proyek ini Bapak Ibu ada 20 sampai 25% jumlah pelajaran per tahun yang harus kita tempuh. Misalnya kita mengambil proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini ada 3 tema. 2 tema, 1 tema di semester ganjil, setengahnya di November dan Desember itu tema kedua, sisanya nanti untuk menyelesaikan tema kedua itu di semester 6 bulan Januari Februari. Tema ketiganya baru Maret, April, Mei, Juni. Bisa nih untuk 1 tahun. Dan ini ada rapotnya. Rapotnya untuk di Kemenak kemarin kami dimualimin untuk di rapot RDM itu nyantol di situ ada rapot khusus P5. Gitu. Nilainya berbentuk apa? Nilainya bisa berbentuk angka. Ada sedikit berbeda antara Kemenak dengan Dikbud. Kalau di Dikbud itu dia berbentuk deskripsi. Kalau di Kemenak boleh berbentuk angka. Nah kemarin kami di Mualim kita integrasikan kedua-duanya, ada angkanya, ada deskripsinya. Yang ini. Untuk penentuan tema ini sangat penting Bapak Ibu disepakati dulu. Ya karena nanti kan yang ngajar di kelas 7 itu mereka yang akan menjadi wali kelas dan pendampingnya, ada pendamping di situ. Kalau kami di Mualim atau di SMP itu satu kelas itu ada 3 orang yang terlibat di proyeknya. Ada wali kelas plus 2 pendamping. Karena apa Bapak Ibu? Kan mata pelajaran bahasa Inggris misalnya yang tadinya 4 jam atau 3 jam dikurangi jadi 1 jamnya untuk proyek. Matematika yang tadinya 5 dikurangi menjadi 4, satunya untuk proyek. Nah mekanisme pengaturannya bagaimana? Nanti menggunakan yang ini Bapak Ibu. Modelnya ini. Yang model reguler kami di SMP maupun di Mualim kita menggunakan yang ketiga, yang kolaborasi atau kombinasi. Yang reguler blok ini misalnya begini Bapak Ibu, setiap hari Sabtu full tidak ada mata pelajaran lain selain proyek. Itu yang blok mingguan. Yang blok mingguan atau reguler lah. Itu kan setiap masuk di pelajaran juga bisa. Bisa juga tidak khusus hari Minggu, hari Sabtu gitu. Jadi jam pertama kedua pada hari Sabtu, besok jam ketiga 4 hari Senin gitu. Yang jelas jamnya dia 20 sampai 25% dari total JP per tahun. Misalnya kita di sini ada 36 pekan dalam 1 tahun. Nah, 36 pekan itu dibagi sekian jam pelajaran per semester. Prosentasenya 20 sampai 25%. Sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau kami di SMP atau di Mualim ini yang mengaturnya adalah setiap hari Sabtu full project khusus kelas 7. Kalau di Mualim khusus kelas 10. Hari Sabtu. Nah kelas 8 dan 9 apa yang dipelajari? Ya belajar seperti biasa. Karena apa? Beban pelajarannya khusus tatap muka itu lebih sedikit di kelas 7. Betul mereka. Karena apa? Sisanya sudah dialihkan ke project. Nanti contoh jadwalnya bisa nanti lihat di jadwalnya. Kemudian yang blok ini bisa blok bulan atau blok pekan dalam satu bulan. Misalnya begini, Januari, Februari, Juli, Agustus, September itu diatur jadwal seperti biasa mata pelajarannya. Nah, tetapi di pekan ketiga, 4, 5 pada September itu tidak ada mata pelajaran intra atau belajar tatap muka khusus kelas 7. Full kegiatannya project loss gitu. Boleh. Atau boleh kombinasi seperti tadi. Reguler diatur pada bulan kesekian Januari, Februari, Juli, Agustus, September. Nanti Oktober atau akhir September loss begitu ada 2 pekan atau 1 pekan untuk project. Nanti gelar karyanya dia diacarakan resmi. Kalau kami kemarin di SMP mengundang semua pengawas, mengundang dinas, di Mualim juga demikian. Bapak Ibu juga bisa kita lakukan di sini. Unjuk kerja atau gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Islam rahmatan lil alamin. Nah, kalau kebolehan anak-anak kita yang ada di asrama kemudian ditularkan di kelas saat dalam proyek itu bisa kita tampilkan di sini. Apa dasar pemilihan temanya Bapak Ibu tergantung kesepakatan. Pertama, yang kedua adalah bagaimana sumber daya yang kita miliki, dan yang ketiga adalah bagaimana aspirasi dari santri atau dari siswa. Kalau dari santri dari siswa mungkin agak sedikit
panjang prosesnya, tapi dilemparkan saja ke sekolah misalnya. Itu terkait dengan silakan. Kaitannya dengan proyek ini, apakah proyek ini hanya berupa produk yang dihasilkan atau bisa berupa keterampilan? Jadi proyek itu tidak melulu dia harus ada hal yang monumental yang dihasilkan. Bisa berbentuk skill atau keterampilan seperti yang Ibu sampaikan. Ya? Yang lain misalnya terkait dengan bahasa, misalnya kita di sini misalnya visi kita mengacu kepada bahasa misalnya. Kalau ingin bagian dari keterampilan berbahasa kita kembangkan, khusus pelajaran proyek itu ambilkan saja bahasa Inggris untuk diujuk kerjakan misalnya. Artinya tidak mesti harus hal yang ada produksinya. Dia punya keterampilan, misalnya di IPA mengukur, dia bisa keterampilannya mengukur. Betul. Artinya, tetapi begini Bapak Ibu, tidak proyek ini lalu kemudian dikaitkan dengan satu mata pelajaran tertentu. Karena temanya sudah ada ini Bapak Ibu. Tema ini sekali lagi. Yang kolaborasi lah. Ya, tema ini Bapak Ibu dalam panduannya itu sudah ada. Kolaborasi. Ada jabarannya. Dalam satu proyek itu Semua, bukan terkait dengan satu mata pelajaran tertentu. Bukan. Jadi misalnya akhirnya ada bazar, ya silakan. Semua itu terlibat. PS bisa. Semua mata pelajaran. Sekali lagi, proyek penguatan produktif pelajaran Pancasila ini tidak sama dengan proyek based learning. Tidak sama. Kemudian ayat ini Bapak Ibu, inilah yang akan kita hasilkan pada pertemuan kita, dan kami berharap Bapak Ibu ketika nanti ada kesulitan tanpa harus formal seperti ini juga kita bisa ya ada 30 menit bisa kita diskusi. Artinya yang insya Allah siap kapan saja. Yang penting mohon dikonfirmasi beberapa saat sebelum karena ini jadwal memang pekan pertama ini terus terang agak keteteran kami mengatur jadwal karena hampir lintas kabupaten ditugaskan. Nah terkait dengan ini Bapak Ibu, apa itu CP ya tidak perlu kami definisikan, yang jelas CP ini adalah gelondongan kelas 789, kita nanti yang bagi kajian pembelajaran. Penyusunan CP-nya ini mereka yang sudah ada di situ sudah dicantumkan, jadi disusun menggunakan metode required design. Jadi akhir dari pembelajaran ini apa maunya. Nah ada di situ asesmen diagnostik itu sudah jelas tadi saya sampaikan. Langkahnya identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti-bukti yang merencanakan pengalaman belajar sesuai dengan analisis yang kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu hasilnya D7, 8, dan 9 kita yang bagi. Nah, merdeka. Kita langsung ke poinnya aja Bapak Ibu. Yang pertama nanti ada tiga yang harus kita tunaikan. Silakan nanti duduk bersama dengan teman satu mapel. Yang pertama adalah nanti ada yang akan kami bagikan kembali, ada CP terbaru. CP terbaru ini adalah CP yang sudah kami bagikan terakhir kemarin itu yang terakhir. Ini khusus untuk SMP sudah kami pisah. Apalagi sudah diprintkan berarti sudah lebih gampang nanti di copy Bapak Ibu. Ini khusus SMP, filenya nanti bisa tinggal dicopot saja Bapak Ibu. Yang kedua, file yang kedua adalah nanti ada analisis capaian pembelajaran analisis CP ini Bapak Ibu.
analisis dari file yang ini. Apa bentuk formatnya? Formatnya kalau tidak silap waktu itu PKN yang presentasi ya. Ya, Ya. beda